Selamat malam, perkenalkan nama saya Dewi Triani dengan NIM 3112011015 dari kelas AK 3A Malam. Di video ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas pajak yang telah saya buat. PT Air Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Yang pertama yaitu data perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Air Transport, NPWP 04.129.225.2.542.000 dengan alamat Jalan Kaliurang Kilometer 7 nomor 50 Yogyakarta 55281, telepon 0274524501 dengan email @yahoo.com. Jenis usaha yaitu jasa transportasi dan penjualan merkhandis. Nomor 2, data aset tetap perusahaan. Nama harta yang pertama yaitu lemari, tanggal perolehan 1 Februari 2020 dengan nilai perolehan 56 juta di kelompok 1. Untuk motor, tanggal perolehan 2 April 2019, nilai perolehan 192 juta di kelompok 2. Untuk harta mobil dengan tanggal perolehan 3 Agustus 2018, nilai perolehannya 2.250.000 rupiah di kelompok 2 juga. Dan nama harta gedung manajemen pada tanggal perolehan 1 Desember 2010 dengan nilai perolehan 1.350.000 rupiah kelompok bagian permanen. Dan harta gudang tanggal perolehan 1 Maret 2015 nilai perolehan 500 juta kelompok permanen. Lalu untuk tanggal 3 data transaksi bulan Desember 2021, tanggal 26 keterangannya membeli secara tunai saham PT ABC sebanyak 1.500 lembar saham. Harga per lembar saham yaitu 1.500. Untuk tanggal 27 menerima bunga obligasi dari PT XYZ sebesar 15.500.000 rupiah. Untuk tanggal 28 menjual saham PT ABC sebanyak 1.500 lembar saham dengan harga per lembar saham yaitu 2.000. Untuk tanggal 29 menerima dividen tunai dari PT YYY sebesar 150 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 keterangannya yaitu hitung penyusutan aset tetap perusahaan kemudian catat dalam jurnal. Dan yang diminta, buatlah jurnal atas transaksi air transport bulan Desember 2021. Lalu jawabannya yaitu tanggal 26. Membeli secara tunai saham PT ABC sebanyak 1.500 lembar saham. Harga per lembar saham yaitu 1.500 dengan perhitungan yaitu sebagai berikut. Harga saham 1.500 dikali 1.500 dengan harga 2.250.000 dan harga perolehannya sebesar 2.250.000. Untuk jurnalnya pada tanggal 26 Desember 2021, akun saham preferen debit 2.250.000 rupiah dan kas kredit 2.250.000 rupiah. Lalu pada tanggal 27 menerima bunga obligasi dari PT XYZ sebesar 15.500.000 rupiah dengan perhitungan yaitu bunga obligasi sebesar 15.500.000 rupiah dengan PPh final dikali 10% yaitu 1.550.000 rupiah. Dan untuk jurnalnya pada tanggal 27 Desember 2021 kas debit 13.950.000. Untuk biaya PPh finalnya di debit 1.550.000 dan pendapatan bunga obligasi kredit 15.500.000. Lalu tanggal 28 menjual saham PT ABC sebanyak 1.500 lembar saham dengan harga per lembar saham 2.000 dengan perhitungan penjualan 1.500 dikali 2.000 yaitu 3 juta. Untuk jurnal pada tanggal 28 Desember 2021
Kas debit 3.750.000, untuk saham preferen kredit 3 juta rupiah, dan laba penjualan saham sebesar 750.000 rupiah di kredit. Lalu untuk tanggal 29 menerima dividen tunai dari PT YYY sebesar 150 juta rupiah dengan perhitungan dividen yaitu 20% dikali 150 juta yaitu 30 juta rupiah dengan tanggal jurnal 29 Desember 2021, kas debit 30 juta rupiah dan penghasilan dividen kredit 30 juta rupiah. Dan untuk tanggal 31 yaitu hitung penyusutan aset tetap perusahaan kemudian cetak ke dalam jurnal. Perhitungannya, lemari dengan harga 56 juta rupiah untuk per 4 tahun. Dengan tanggal perolehan 1 Februari 2020. Maka nilai perolehannya tadi 56 juta rupiah untuk per 4 tahunnya yaitu sebesar 14 juta rupiah. Lalu untuk harta motor dengan nilai perolehan 192 juta rupiah untuk per 8 tahun. Tanggal perolehan 2 April 2019, maka nilai perolehan motor 192 juta rupiah dibagi 8 tahun menjadi 24 juta rupiah. Lalu yang ketiga untuk harta mobil sebesar nilai perolehan 2.250.000 juta rupiah. Tanggal perolehan 3 Agustus 2018, maka nilai perolehan mobil 2.250.000 juta rupiah dibagi 8 tahun menjadi 281.250.000 rupiah. Untuk gedung manajemen nilai perolehan sebesar 1.350.000 juta rupiah. Tanggal perolehannya 1 Desember 2010. Gedung manajemen itu untuk 20 tahun, maka nilai perolehan dari gedung manajemen yang tadinya 1.350.000 juta rupiah dibagi untuk 20 tahun, maka hasilnya sebesar 67.500.000 rupiah. Dan untuk gudang nilai perolehan 500 juta rupiah itu untuk 20 tahun. Tanggal perolehan 1 Maret 2015, maka untuk nilai perolehan gedung sebesar 500 juta rupiah dibagi 20 tahun menjadi 25 juta rupiah. Dan jurnalnya lemari pada tanggal 31 Desember 2021 dengan akun beban penyusutan lemari debit 14 juta rupiah dan akumulasi penyusutan lemari sebesar 14 juta rupiah. Untuk motor tanggal 31 Desember 2021 beban penyusutan motor debit sebesar 24 juta rupiah dan akumulasi penyusutan motor kredit 24 juta rupiah. Untuk jurnal mobil 31 Desember 2021 beban penyusutan mobil debit 281 juta 250.000 rupiah dan akumulasi penyusutan mobil kredit 281 juta 250.000 rupiah. Untuk gedung manajemen tanggal 31 Desember 2021 dengan beban penyusutan gedung manajemen debit 67 juta 500.000 rupiah dan akumulasi penyusutan gedung manajemen kredit 67 juta 500.000 rupiah. Dan untuk gudang 31 Desember 2021 dengan akun beban penyusutan gudang debit sebesar 25 juta rupiah dan akumulasi penyusutan gudang sebesar 25 juta rupiah. Maka untuk totalnya debit dan kredit berjumlah 411 juta 750.000 rupiah. Demikian video penjelasan saya tentang tugas dari perpajakan. Terima kasih.